Dan ini adalah tipe X70 keluaran setelah X60 yang pernah saya review dan sempat viral teman-teman sekalian. Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan, hatiku dah kau tahan, hidupku tak karu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini saya kembali menyampaikan sebuah informasi terkait dengan produk soundcard dengan paketan headset yang saya pakai ini teman-teman sekalian. Kemudian kita akan mencoba untuk berkaraoke, apakah soundcard dan headset sepasang ini cukup layak untuk kita gunakan sebagai alat karaoke, live streaming, bahkan untuk rekaman teman-teman sekalian. Nah, di video ini saya akan mengupas tuntas terkait dengan soundcard dari Bonkyo yaitu X70. Dulu pernah saya bahas terkait dengan soundcard X60. Nah, ini sekarang ada produk X70. Kita akan coba seperti apa kualitasnya, kemudian seperti apa penggunaannya. Ini cukup lengkap akan saya sampaikan karena di sini nanti kita akan kupas tuntas. Kemudian paketannya kita gunakan juga ini headset ya, tipe Q2 ya, dari Yinoiro ya. Jadi ini mereknya adalah Yinoiro, paketan dari soundcard ini. Kemudian nanti ada mikrofonnya, nanti kita akan gunakan karaoke-nya seperti apa kualitasnya. Nah, nanti teman-teman jangan ketinggalan info, terus simak video ini. Kemudian terus dukung channel ini. Silakan ikuti video ini sampai selesai. Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Kita eksekusi seperti apa fitur-fitur dan kualitas soundcard Bonkyo X70 ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ketika sudah sampai kotaknya seperti ini ya. Kemudian di dalamnya untuk spesifikasi di sini kualitas dari rekamannya adalah 16 bit ya. Kemudian output sampelnya 44,1 kHz. Nah, ini wajar teman-teman karena ini soundcard yang cukup terjangkau ya, di bawah 200-an ribu. Jadi kualitasnya rata-rata memang untuk yang 200.000 ke bawah itu kebanyakan yang pernah saya review pasti dia 16 bit 44,1 kHz. Bahkan ada yang lebih di bawah lagi teman-teman sekalian, ada yang 40 kHz. Nah, ini kita harus cek ya. Nah, kebetulan dari X70 ini cukup transparan, dia langsung memberikan sample rate ya, spesifikasinya yang cukup detail. Nah, tidak semua soundcard berani ya untuk bisa menyampaikan spesifikasi sedetail ini. Nah, di dalamnya sendiri selain unit dari soundcard Bonkyo X70, kita mendapatkan juga pertama kabel ya, kabel Type-C USB untuk charger dan untuk data. Ini bisa kita sambungkan ke charger HP maupun ke handphone maupun ke komputer ya, untuk sebagai soundcard untuk merekam seperti kebutuhan untuk merekam video seperti ini, kemudian live streaming dan sebagainya. Bahkan untuk karaoke juga bisa. Nah, kemudian ini ada kabel TRRS ya, ada 3 line hitam. Nah, ini dicolok untuk disambungkan ya ke handphone biasanya. Hanya suara vokal maupun suara musik ya, bisa transfer bolak-balik ya, bisa didengarkan di headset dan bahkan bisa direkam. Ini dibutuhkan untuk live streaming, untuk merekam dan lain sebagainya, yang khusus untuk lubang 3,5 mili. Nah, tapi kita untuk video saat ini nanti kita akan gunakan OTG melalui USB ya teman-teman ya, karena saya menggunakan HP yang kebetulan support OTG USB-nya. Nah, nanti kita akan kupas seperti apa penggunaannya. Nah, kemudian kita mendapatkan juga ini
buku panduan ya teman-teman ya, Live Soundcard User Manual ya. Ini ada beberapa keterangan dan panduan yang kadang-kadang jarang kita baca ya teman-teman ya. Baik, kita langsung saja ya, karena kemudian unitnya seperti ini. Nah, ini kalau dalam keadaan hidup dia seperti ini ya teman-teman ya. Warna LED-nya dia bisa bervariasi ya. Nah, kemudian dari sisi fitur di sini kalau untuk tombol-tombolnya ada volume mic. Kemudian ada untuk reverb ya, dia mengikuti ya indikatornya. Ikutin ya. Kemudian treble ya, ini ada 3 ya, treble, middle, kemudian bass ya. Kita nanti coba main setengah-setengah dulu ya di pukul 12. Nanti kita akan coba dengan headset yang sudah ada mikrofonnya untuk karaoke. Kemudian monitor ini untuk di headset ya teman-teman ya, untuk didengarkan di headset dan untuk perekaman. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya sendiri ini seperti kebanyakan soundcard biasa. Yang lainnya juga ada fitur untuk primal sound, ada pro, ada MC, kemudian ada KTV untuk karaoke, voice change, eliminate untuk mengeliminasi voice untuk karaoke. Jadi ada musik yang ada lagu, ada vokalnya akan dihilangkan ataupun di eliminate. Kemudian ada ducking ya, ini untuk biasanya untuk para penyiar radio kalau kita bicara suara latar musiknya akan mengecil volumenya secara otomatis. Nah, internal play ini biasanya kalau kita ingin live streaming ini di off-kan saja. Karena kalau internal play berarti dia hanya untuk kebutuhan internal saja, tidak untuk live streaming. Nah, ini sering ditanyakan teman-teman, kadang-kadang lupa untuk mematikan. Kemudian untuk denoise ini adalah fitur untuk meredam suara kebisingan dari luar ya. Jadi kalau ada suara bising-bising, ada suara kendaraan ya, suara kipas angin dan lain sebagainya, kalau kita lagi bicara seperti ini, kalau dinoise-kan dia akan dieliminir noise-nya. Kemudian di sini ada sound effect ya. Ada ini gigil, dindin, logger dan sebagainya ya. Ada 9 tombol sound effect-nya. Kemudian ada fitur Bluetooth, ada untuk play, pause, maju, mundur. Nah, ini untuk power. Nah, untuk lubangnya sendiri teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini yang saya senang di sini, tidak semua soundcard menyediakan untuk dinamik ya teman-teman ya. Tapi ini untuk kelas 200.000 ke bawah, ternyata X70 sudah menyediakan. Kemudian ada juga untuk yang mic condenser yang kecil, mic 2, mic 1, ada headset, earphone, akomponi untuk musik dari luar atau instrumen dari luar. Kemudian ini untuk live, yang tadi kabel TRRS, ini ke HP ya, bisa untuk 2 HP. Kemudian di sini bisa untuk charger dan untuk data. Jadi nanti saya akan gunakan PC Live ini untuk rekaman ke handphone yang kamera ini yang kita gunakan. Untuk itu kita langsung saja ya teman-teman ya. Dan kemudian satu lagi, saya akan menggunakan headset Q2 ya. Q2 seperti ini. Nanti kita akan gunakan mikrofonnya untuk karaoke, karena ada pertanyaan dari teman-teman salah satu subscriber Tembakul Vals yang ingin menanyakan seperti apa kalau kita berkaraoke pakai headset ya. Ya, tentu saja headsetnya kita akan coba kualitas mikrofonnya dan kualitas dari Yinohiro tipe Q2 dari Bonkyo ya. Ini saya beli 1 set Yinohiro, ini ada tulisannya. Nah, kemudian ada lampu-lampunya teman-teman, ada LED-nya. Kemudian dia kabelnya itu terbagi 3 ya. Ada untuk headset, untuk speaker headsetnya. Kemudian yang satu lagi untuk mikrofon. Kemudian satunya lagi USB untuk LED-nya. Nah, LED-nya ini bisa berganti-ganti warna. Nah, ini sebenarnya untuk gamers ya, tapi ini kita akan coba kualitas mikrofonnya apakah nyaman digunakan untuk karaoke teman-teman, atau untuk konten-konten YouTube ya, TikTok maupun di Instagram dan sebagainya. Untuk itu mari kita coba. Nah, untuk pemasangannya sendiri teman-teman sekalian, di sini ada kabel 3 tadi ya. Nah, ini kita untuk monitor atau headsetnya, suaranya kita pasang di
di earphone. Kalau earphone itu hanya untuk suara saja, tapi kalau headset itu yang ada mic-nya. Tapi karena ini terpisah, teman-teman, ya tidak ada mendapatkan converter yang 2 in 1, 2 menjadi 1 ya. Yang biasanya langsung kita colok ke headset, langsung bisa mikrofon dan speakernya di headset ya. Tapi karena ini terpisah, kita cukup untuk headsetnya, untuk suaranya ke earphone, kemudian mic-nya kita pilih salah satu, mic 1 atau mic 2. Nah, ini untuk LED-nya, ini kita harus ke USB ya, atau pakai adaptor charger HP, itu bisa teman-teman. Nah, kemudian nanti yang ini kita sambungkan ke handphone ya, melalui OTG ya. OTG itu ada konverternya teman-teman sekalian. Nanti kita gunakan USB, kita sambungkan ke handphone, tapi pakai konverter OTG dulu ya teman-teman ya. Kita sambungkan dulu karena tidak bisa langsung ya. Nanti dari soundcard langsung ke handphone pakai konverter lagi yang namanya konverter OTG. Oke teman-teman, kita langsung pasang saja. Nah, ini teman-teman sudah kita pasang ya. Di sini kelihatan dari headset ya. USB-nya saya tidak gunakan karena ini hanya untuk LED-nya. Kemudian ini untuk mikrofon, kemudian ini untuk suaranya atau dari speakernya. Nah, kemudian untuk kabel USB ke OTG-nya saya ganti teman-teman. Karena bawaannya saya kurang yakin karena kabelnya mungkin terlalu lembek ya. Saya khawatir kualitas rekamannya tidak maksimal, jadi saya gunakan kabel yang lebih bagus lagi. Nah, ini bisa gunakan kabel charger original HP teman-teman sekalian. Nah, kemudian untuk headsetnya sendiri ini tidak ada cabang, ini tidak ada apa-apa ya, cuman terminal untuk menggabungkan 3 sumber input ya teman-teman ya. Nah, untuk volumenya sendiri di headsetnya ada di sebelah sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau dari sisi kualitas ya lumayan ya, di harga sekitar 160-170 headsetnya ini, bawaan dari Bonkyo. Kemudian dari sisi pemakaiannya sendiri, ini telinga kita ketutup rapat ya, dan bahannya cukup lumayan bagus. Nah, untuk itu kita langsung saja, ini untuk fasilitasnya sendiri, ini saya gunakan di pukul 12 semua teman-teman ya. Ini untuk yang monitor saya maksimalkan karena ini ke headset. Kemudian untuk mikrofon saya maksimal, reverb saya nolkan, dan ini pakai Pro. Nah, sekarang untuk memaksimalkan suara vokal kita, saya senang treble-nya itu kita maksimalkan teman-teman. Nah, ini agak sedikit berbeda ya kalau saya tambahkan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, untuk middle-nya kalau kita besarkan seperti ini, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini kalau terlalu besar jadi dia agak cempreng teman-teman. Jadi kalau saya lebih senang dia di pukul 12 ya. Di pukul 12 sudah cukup. Kemudian bassnya sendiri ini kita coba maksimalkan, tes 1 2 3. Nah, kalau dari headset suaranya jadi dalam ya, artinya lebih deep bassnya. Cuman untuk biar tidak berlebihan, mungkin saya di pukul 3 saja atau di pukul 2. Nah, ini settingan saya ya teman-teman sekalian, boleh diikuti untuk yang menggunakan headset Q2 dari Inoiro ya. Kalau teman-teman sekalian membeli paket ini, maka settingannya seperti ini kira-kira. Nah, ini untuk Pro. Nah, kemudian kalau kita reverbnya kita naikkan pukul 12. Nah, ini kalau untuk Pro memang biasanya gemanya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Kalau untuk vokal, untuk cover itu sebisa mungkin gemanya jangan terlalu berlebihan. Jadi di pukul 12 kurang lah. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk karaoke lebih senang dimaksimalkan juga tidak apa-apa. Seperti ini ya gemanya. Nah, bedanya dengan karaoke TV atau KTV, gemanya lebih panjang teman-teman. Ini kita coba ya. Tes 1 2 3, 1 2 3. Nah, gemanya lebih panjang. Kalau di pukul 12 kira-kira seperti ini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, kemudian kalau untuk
rekam cover lagu dan sebagainya, sebenarnya kalau lebih keluar itu denoise-nya jangan diaktifkan ya teman-teman. Nah ini kalau diaktifkan seperti ini, memang fungsinya untuk meredam kebisingan dari luar ya. Misalkan dari suara kendaraan yang lewat, kemudian ada suara angin, kipas, atau dari AC dan lain sebagainya ya. Ini bisa diredam. Nah, tapi kalau untuk suara, mikrofon itu akan terasa lebih keluar kalau denoise-nya tidak kita aktifkan. Nah ini tergantung dari situasi teman-teman ya. Kemudian selain KTV, ini tadi sudah primal sound. Nah kalau primal sound ini, walaupun reverbnya kita naikkan, dia tidak akan berpengaruh ya teman-teman ya, karena dia ini adalah suara asli, istilahnya seperti suara vokal asli kita seperti ini gitu rekamannya. Kemudian MC itu bisa untuk podcast ya, seperti ini, tes 1 2 3, ini untuk podcast, penyiar radio atau konten-konten kreator ya, bikin tutorial dan lain sebagainya, tapi ini di reverbnya juga bisa diaktifkan. Kemudian voice change. Nah ini voice change seperti soundcard yang lain. Ini female voice. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manja bukan suara saya saat ini? Nah ini female atau suara perempuan. Kemudian kita lanjut suara male voice. Male voice. Nah male voice. Nah ini baru. Tadi nggak kepencet ya. Male voice, male voice. Nah ini seperti ini suara saya, berwibawa bukan? Nah ini suara apa ya, chipmunk atau loli katanya. 1 2 3, manja suaranya teman-teman. Nah ini suara monster voice ya. Jadi kalau ngomong biasa suaranya keluar seperti ini, kalau kita ketawa seperti ini. Nah ini kalau kita kasih reverb. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian eliminate ini fungsinya untuk menghilangkan suara vokal di sebuah lagu ya. Bukan menghilang 100%, tapi sayup-sayup suaranya akan, vokalnya akan tereliminasi ya, walaupun ada sayup-sayup, tapi minimal untuk karaoke bisa. Seperti biasa ducking kalau untuk penyiar ya, kalau di MC penyiar ini kalau misalnya kita lagi ngomong ada suara musik latar, pakai ducking ini suara musiknya akan, volumenya akan mengecil sendiri otomatis kalau kita sedang bicara. Nah ini ducking. Nah internal play ini yang kemarin banyak pertanyaan ya, kemarin banyak juga yang menjual juga bingung ini untuk apa sih. Rupanya kalau kita live streaming ini harus dinonaktifkan agar nanti suara musik, suara vokal kita terekam atau secara live terdengar teman-teman. Nah kemudian the noise tadi sudah saya jelaskan untuk menghilangkan suara kebisingan. Kemudian nah ini efek-efek. Suara bassnya keluar banget ya di headset. Nah kemudian ini Bluetooth ya, seperti biasa ini bisa dimatikan, bisa dihidupkan, matikan, hidupkan. Kalau hidup berkedip-kedip. Nah kemudian ini untuk maju mundur ya. Ini kalau pakai MP3 atau pakai YouTube dari Bluetooth ya, ini bisa dimaju mundurkan. Ini bisa play, bisa pause. Kekuatan baterai ya, ini baterainya saya cas 1 jam saja teman-teman. Saya gunakan ini sekitar sudah hampir sejam lebih ya, sejam lebih, tapi masih bisa bertahan, berarti baterainya cukup lumayan ya. Nah kalau dari sisi berat, ini beratnya sekitar 250 gram lah, ada ini teman-teman ya. Kemudian ini plastik bahannya, ini karet-karet ya, tampak samping, tampak belakang seperti ini ya, samping. Nah ini belakang, ukurannya juga tidak terlalu besar teman-teman, jadi praktis bisa dibawa kemana-mana ini. Jadi kualitas suaranya seperti ini ya, dengan headset Q2 dari Yinoiro. Mereknya merek Jepang, apa namanya ya, mereknya merek brand Jepang, tapi made in China ini teman-teman. Oke, lanjut ya, kita sekarang coba karaoke ya. Oke teman-teman, ini saya setting dulu ya. Jadi ini kita setting untuk karaoke dengan headset Q2
dari merek Yinoiro ya. Oke, jadi ini saya gunakan yang Pro. Teman-teman nanti bisa lihat lagi ya, Pro. Kemudian kita coba, karena ini saya mencoba pakai reverb biar kelihatan tidak terlalu berlebihan. Saya pakai pukul 12 saja reverbnya, karena kalau terlalu banyak seperti ini, tes 1 2 terlalu bergema ya. Jadi kalau untuk cover lagu mungkin di bawah jam 12 sudah cukup. Nah, kemudian untuk treble saya maksimalkan, middle ini sepertinya kurang keluar ya, jadi saya harus naikkan lagi di pukul 1 atau pukul 2. Kemudian bassnya kita coba di pukul 3, monitor kita maksimalkan. The noise saya tidak aktifkan ya teman-teman sekalian, biar tidak, suaranya tidak meredam ya atau kurang keluar. Nah, kalau dari headsetnya sendiri sudah terpasang, dan USB-nya ini untuk lampu, karena tidak ada powernya agak jauh nih teman-teman, jadi kabelnya nggak cukup, jadi saya tidak pasang. Oke, kita coba ya. Karaoke Engkau Laksana Bulan dari P. Ramli Melayu, nada pria. Ini kita pinjam kontennya Nuri Batubara. Nah, mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan tidak copyright. Oke, kita atur ya. Ini saya pakai laptop yang ada Bluetooth, saya sambungkan ke Soundcard X70. Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan, hatiku dah kau tahan. Nah, nanti pas suara ini kita naikkan echo-nya ya, coba ya. Jadi sesuai kebutuhan aja teman-teman. Kalau echo-nya kebanyakan saya kurangi, atau reverb-nya maksudnya. Oh, kau tinggalkan diriku, oh Tuhanku, mengapakah kau bedakan hidupku? Oh Tuhanku, mengapakah manusia begitu? Oke, saya rasa cukup. Jadi seperti itu hasilnya ya kalau kita pakai Pro ya. Pro reverb. Nah, saya memang tidak ingin reverbnya terlalu berlebihan, maka saya pakai Pro. Tapi kalau pakai KTV, teman-teman, suara reverbnya itu sangat panjang ya. Nih kalau kita fullkan seperti ini, 1 2 3, nah seperti itu. Tapi kalau Pro dia tidak terlalu panjang ya gemanya, jadi lebih lebih ideal untuk cover lagu atau kebutuhan-kebutuhan rekaman lainnya ya. Jadi tergantung kebutuhan juga teman-teman sekalian. Baik, saya pikir itu ya teman-teman ya, hasil dari rekaman suara Soundcard X70 dikombinasikan dengan headset Q2 dari Yinoiro. Saya sering susah lupa nyebut nama Yinoiro itu karena ini merek baru ya. Dan kemudian inilah hasilnya teman-teman sekalian. Kemudian barulah kita bisa saat ini kita simpulkan ya. Untuk menyimpulkan ini, saya pertama dari sisi soundcard dulu ya. Dari sisi soundcard, pertama kelebihan. Nah, kelebihannya pertama, kalau dari sisi baterai sepertinya tahan juga nih teman-teman. Padahal saya ngecasnya baru sejam, tapi ini sudah pakai hampir 2 jam. Ya, membuat video ini dari rangkaian awal sampai akhir mempersiapkan, ini saya hidupkan terus. Dan ternyata sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda habis nih, karena belum ada indikatornya juga nih. Ini sayangnya nggak ada indikator baterai ya. Kemudian berikutnya dari sisi kualitas suara lumayan ya, walaupun dia masih 16 bit 44 kHz. Nah, paling tinggi itu ada yang 32 kHz teman-teman. Itu suaranya udah di luar kualitas studio. Kualitas studio itu di kisaran 24 bit teman-teman, 92.000 kHz. Nah, tapi ini ada di kisaran 16 bit 44 kHz. Nah, kebanyakan soundcard yang saya temui banyak yang di bawah itu teman-teman, 16 bit tapi ada 40 kHz. Jadi suaranya mungkin tidak terlalu detail ya. Nah, ini cukup membantu juga dari sisi headset nih. Nah, kemudian untuk fasilitasnya kurang lebih sama dengan soundcard yang lain.
Kemudian kelebihan yang lain adalah ini harganya terjangkau di bawah 200.000. Mudah-mudahan dari video ini beredar harganya masih 200.000 ke bawah ya teman-teman ya. Dan ini adalah tipe X70 keluaran setelah X60 yang pernah saya review dan sempat viral teman-teman sekalian. Nah, ini kualitasnya kurang lebih sama ya. Kemudian kelebihannya lagi dia ada colokan untuk mic dinamik. Nah, mic dinamik ini di sini ya. Jadi bisa untuk gitar juga nih teman-teman sebenarnya. Nah, kemudian kalau dari fasilitas yang lain kurang lebih sama, cuman di sini dari sisi tombol ada treble, middle ya. Kadang-kadang middle nggak ada teman-teman. Ada yang ada biasanya treble sama bass. Tapi ini cukup lumayan, ada middle-nya, ada treble dan ada bassnya. Kemudian ini monitor untuk volume di headset ya, atau di speaker kalau kita pakai speaker. Nah, kemudian sudah support OTG teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan kelebihan dari soundcard ini. Nah, kemudian kelemahannya. Nah, untuk sisi kelemahan terus terang saja sayangnya masih 16 bit ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah 24 bit aja, wah ini udah keren banget. Tapi itu mungkin dari sisi harga ya akan berpengaruh. Nah, namun dari sisi kualitas mungkin kalau hanya sekedar karaoke biasa ya seperti ini sudah cukup ya untuk 16 bit. Kemudian untuk live streaming ya, kalau teman-teman ingin sebagai yang baru-baru gitu ya, udah mulai untuk live, kemudian untuk rekaman suara untuk karaoke ataupun untuk podcast, ini sudah cukup ya. Kalau untuk pemula ini sudah lumayan. Nah, dari sisi kelemahannya lagi adalah pertama ini nggak ada garansi teman-teman, udah pasti. Kalau garansi pun hanya garansi toko ya, ketika kita terima cuma 1 bulan dikasih waktu. Nah, kemudian kalau dari sisi rekaman ya, saya dengar kalau dari headset masih ada, kalau kita bicara tuh ada nah gitu, ada sek gitu, ada suara tambahannya walaupun kita tidak pakai denoise. Nah, sekarang saya coba pakai denoise, apakah masih ada suara itu ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, suara seset itu tuh agak berkurang ya kalau pakai denoise. Cuman kualitas suara sensitivitasnya agak turun karena harus memfilter suara kebisingan. Nah, ini salah satu kekurangan yang mungkin perlu diperhatikan. Tapi kalau bagi teman-teman yang tidak merasa ini menjadi masalah, ya itu sesuai kebutuhan saja. Nah, kemudian yang berikutnya dari sisi apa ya, kalau fasilitas-fasilitasnya sudah cukup saya rasa. Nah, tinggal mempertahankan kualitas baterai ya mungkin nanti. Kemudian dari sisi harga mudah-mudahan masih terjangkau. Kemudian dari sisi sensitivitas mic ya, mungkin ini karena ini mic-nya ini udah pakai pole nih, jadi suaranya udah paling maksimal seperti ini. Nah, itu menjadi salah satu kelemahan yang mungkin perlu disempurnakan ya untuk versi selanjutnya. Baik teman-teman, sekarang kita beralih ke headset ya. Nanti kalau dari headset, nah ini suara mic-nya seperti ini ya teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah dengarkan dari awal rekaman tadi, nyanyi segala macam itu kita sudah menggunakan headset dan mikrofon bawaannya dari headset ini. Nah, dari sisi bentuk dan kualitas seperti ini teman-teman bisa lihat ya, dari tampak sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya ya seperti ini. Nah, kemudian tampak depan seperti ini ya. Kemudian teman-teman nanti, nah ini ya, untuk bahannya sendiri dia dari plastik ya. Nah, cuman ya seperti biasa dengan harga di bawah 200 ribuan, bantalannya ya cukup lumayan lah ya, cuman kurang empuk kalau menurut saya kalau dibandingkan dengan yang lain ya. Tapi sebenarnya kalau baru-baru ya nggak kerasa capek ya, tapi kalau udah lama-lama ini kayaknya capek juga nih karena kurang empuk ya. Nah, kemudian ini suaranya juga seperti ini ya. Kalau kita nanti video selanjutnya mudah-mudahan nanti kita akan bandingkan dengan headset-headset yang lain ya, yang ada mikrofonnya. Saya pikir itu teman-teman sekalian. Nanti di video selanjutnya kita akan coba konekkan ke TV ya, TV, kemudian ada kita kombinasikan ke mixer mungkin ya, lalu nanti ke sound system, speaker aktif ya, agar nanti untuk berkaraoke apakah enak atau tidak dengan headset ini atau dengan mic-mic yang lain. Saya pikir itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Nah, demikianlah teman-teman sekalian apa yang saya sampaikan.
terkait dengan kupas tuntas Soundcard X60 dari Bonkyo, kemudian dengan headset ya dari Yinoiro yaitu tipe Q2 yang sudah ada mikrofonnya yang kita gunakan untuk berkaraoke. Silahkan teman-teman menilai sendiri. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silahkan komen-komen di kolom komentar di dalam video ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya akan mengupas tuntas terkait dengan produk-produk yang lain. Dan untuk produk kali ini saya akan masukkan ke deskripsi bagi teman-teman yang berminat. Untuk itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.